Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan yang tidak terhingga. Dan kita saat ini sudah berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang Allah janjikan kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga di dalamnya. Maka sepatutnya nikmat yang Allah berikan ini kita syukuri dengan berbagai ketaatan kita kepada Allah, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa setia dalam memperjuangkan kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Amma ba'du, Ramadan adalah bulan yang menjadi impian kita bersama. Adalah sebuah waktu yang penuh dengan fadilah, yang kita menaruh harapan besar di waktu-waktu yang mulia tersebut. Waktu yang kita isi dengan segala bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kebaikan di bulan ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang sudah selesai mendidik nafsu dan keinginan-keinginannya. Karena pada dasarnya tabiat penciptaan manusia, nafsu manusia ini cenderung mengajak kita kepada hal yang salah. Ketika Allah syariatkan berpuasa, nafsu kita mengajak kita untuk tidak berpuasa. Ketika Allah syariatkan kita untuk salat, nafsu mengajak kita untuk tidak salat. Dan itu mudah dan itu menyenangkan. Sedangkan ketika kita melawan keinginan nafsu, mengikuti petunjuk Allah, petunjuk syariat Islam, kita bermujahadah, melawan keadaan, dan kita berpuasa karena Allah. Karena itu perintah, kita salat karena Allah. Karena itu perintah yang sangat besar. Maka seolah-olah ketika kita mengikuti hawa keinginan nafsu, bagaikan mengalir begitu saja. Ketika kita melawan keinginan nafsu ini, penuh dengan kulfah, penuh dengan pengorbanan, kita melawan keadaan. Sehingga Allah janjikan kemenangan. Allah menjanjikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang di tengah manusia terlelap, dia berkorban, bangun tengah malam, bermunajat, bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair dikatakan, man talabal ula sahrul layali. Orang yang menginginkan kemuliaan, bahkan dia mengorbankan waktu malam, dia bergadang untuk kebaikan, bergadang dalam beribadah, bergadang dalam menulis. Para ulama-ulama terdahulu, mereka bangun di tengah malam, mereka curahkan ilmunya dalam tulisan-tulisan mereka. Kemudian mereka salat. Setelah salat mendapatkan inspirasi, kemudian mereka terus menulis kembali. Jadi orang yang bangun di tengah malam, kemudian beribadah,
akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Tapi tahajud ini tidak syariat, tidak Rasulullah wajibkan kepada umatnya. Bagi pribadi Rasul, salat tahajud ini adalah kewajiban, fardu, tapi mengingat umat dan nafsu keinginan kita sangat berat, Allah tidak memberatkan umat ini dengan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya, maka dia menjadi sunnah yang sangat diharapkan, sunnah yang wadabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada peluang yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita untuk derajat kita semakin tinggi, derajat kita, kemuliaan kita semakin tinggi, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara mendidik nafsu kita. Dan cara mendidik nafsu yang terbaik adalah dengan cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban kita adalah as-siyam, yaitu puasa. Dengan nafsu yang sudah terdidik, ya, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang sejatinya memperoleh kemenangan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan baik di dunia dan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.